Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai karya tulis ilmiah yang berjudul Penggunaan Bahasa Gaul di Kalangan Remaja. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya sendiri sebagai moderator bernama Erlina Biarenanti, lalu ada rekan saya Erisa Agustin, lalu ada Lucky Dolinda Surbakti, lalu ada Priya Budi Tobing, dan yang terakhir ada Nanda Kurnia Putra. Baiklah, untuk bab 1, pendahuluan bagian latar belakang akan dibawakan oleh saya sendiri. Belakangan ini, penggunaan bahasa Indonesia pada kehidupan konkret juga kehidupan fiksi telah mulai mengalami interferensi dan mulai bergeser digantikan sang penggunaan bahasa gaul. Dengan pemakaian bahasa gaul, pemakainya akan dikatakan orang terkini atau orang kota dan bukan orang wilayah yang kurang terkini. Pendapat ini keliru, lantaran bahasa gaul itu sangat dekat dengan bahasa Betawi yang tidak lain merupakan salah satu wilayah juga pada Indonesia. Antara bahasa Indonesia dan bahasa gaul tentunya lebih terkini dan lebih maju bahasa Indonesia. Ini lantaran bahasa Indonesia adalah taraf nasional yang merupakan gabungan berdasarkan bahasa wilayah pada Indonesia dan bahasa asing. Sedangkan bahasa gaul adalah bahasa taraf wilayah yang asal berdasarkan wilayah Betawi. Penggunaan bahasa gaul pada warga luas pada Indonesia tentunya berdampak negatif terhadap penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan sahih dalam waktu ini dan masa yang akan datang. Saat ini warga telah banyak memakai bahasa gaul dan parahnya lagi generasi muda Indonesia tidak selektif dalam penggunaan bahasa gaul ini. Bahkan para generasi muda inilah yang paling banyak memakai bahasa gaul daripada bahasa Indonesia pada kehidupan sehari-hari. Penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja dan anak-anak telah sangat luas, memprihatinkan lantaran bahasa gaul yang mereka pakai sudah aneh-aneh. Penggunaannya tidak memahami aturan dengan siapa mereka bicara. Dengan terjadi hal ini telah menghambat keaslian dan kebakuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang terpenting pada negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dengan memakai bahasa Indonesia menggunakan baik dan benar, berarti kita telah menjunjung tinggi bahasa persatuan sebagaimana tercantum pada Sumpah Pemuda dalam 28 Oktober 1928. Menjunjung tinggi bahasa Indonesia bukan berarti kita melupakan bahasa wilayah masing-masing. Kita lebih baik berbahasa wilayah daripada berbahasa gaul pada situasi yang tidak resmi. Mengapa demikian? Lantaran menggunakan bahasa Indonesia wilayah, kita telah melestarikan bahasa wilayah yang merupakan pemerkaya bahasa nasional yang sekaligus pemerkaya bahasa Indonesia. Lalu terdapat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bentukan kata bahasa gaul sebagai tutur remaja di Indonesia? Yang kedua, bagaimana struktur bahasa gaul sebagai tutur remaja di Indonesia? Yang ketiga, bagaimana pola makna bahasa gaul remaja Indonesia dalam karya tulis remaja? Yang keempat, bagaimana eksistensi bahasa Indonesia saat ini? Yang kelima, apa pengaruh eksistensi bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia? Yang keenam, apa faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa gaul? Yang ketujuh, bagaimana mengatasi perkembangan dan pemakaian bahasa gaul terhadap remaja? Lalu ada tujuan. Yang pertama, mendeskripsikan bentuk kata bahasa gaul sebagai tutur remaja di Indonesia. Yang kedua, mendeskripsikan struktur bahasa gaul sebagai tutur remaja di Indonesia. Yang ketiga, mendeskripsikan pola makna bahasa gaul remaja Indonesia dalam karya tulis remaja. Yang keempat, menjelaskan eksistensi bahasa Indonesia saat ini. Yang kelima, menjelaskan pengaruh eksistensi bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Yang keenam, menjelaskan faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa gaul. Dan yang terakhir, menjelaskan cara mengatasi perkembangan dan pemakaian bahasa gaul terhadap remaja. Lalu selanjutnya, pada bagian manfaat akan dibawakan oleh Priya Budi Tobing. Kepada Priya Budi Tobing, waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih buat Saudari Erli. Baik, saya akan melanjutkan di manfaat. Manfaat berdasarkan makalah ini yaitu
bisa memberi informasi pada para pembaca tentang bentukan istilah-istilah pada bahasa gaul yang menjadi bahasa sehari-hari dalam remaja Indonesia. Bisa mengungkapkan struktur bahasa gaul dan bisa mengungkapkan pada pembaca tentang pola makna bahasa gaul remaja Indonesia. Bab 2 pembahasan definisi bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia serta secara terminologi mengartikan bahasa menjadi sistem lambang suara yang arbitrer yang dipakai anggota suatu warga agar dapat bekerjasama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Menurut Keraf pada Smaradipa tahun 2005 halaman 1, menaruh pengertian bahasa. Pengertian pertama menyatakan bahasa menjadi indera komunikasi antara anggota warga berupa simbol suara yang didapatkan dari lisan. Kedua, bahasa merupakan sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal atau suara ujaran yang bersifat arbitrer. Dari pendapat Kraft di atas, penulis bisa menyimpulkan bahwa bahasa merupakan kunci utama bagi kehidupan insan pada global ini. Lantaran menggunakan bahasa, orang mampu berinteraksi menggunakan sesamanya dan bahasa adalah asal daya bagi kehidupan bermasyarakat. Selain itu, bahasa pula meliputi sistem lambang suara yang arbitrer dan sistem suara yang mempunyai arti dan makna. A. Bahasa baku. Setiap negara memiliki bahasa resmi masing-masing. Dalam bahasa Indonesia, bahasa resmi itu diklaim bahasa baku. Bahasa baku terdiri menurut istilah-istilah yang baku. Kata istilah baku merupakan istilah-istilah yang baku menggunakan anggaran kebahasaan yang berlaku. Didasarkan atas kajian aneka macam ilmu, termasuk ilmu bahasa dan menggunakan perkembangan zaman. Menggunakan istilah lain, bahasa baku merupakan bahasa utamanya sebagai bahasa baku dan acuan yang dipakai sehari-hari dalam bahasa dialog, juga bahasa tulisan. Bahasa baku lazim dapat dipakai dalam yang pertama ada komunikasi resmi atau tertulis, contohnya surat menyurat resmi, pengumuman resmi, undang-undang, dan lain-lain. Dan lain contohnya, laporan resmi, keterangan ilmiah, kitab pelajaran, dan lain-lain. Yang kedua, pembicaraan pada depan umum. Contohnya, ceramah, kuliah, pidato, dan lain-lain. Yang ketiga, pembicaraan menggunakan orang yang dihormati dan sebagainya atau formal. Contohnya pengajar terhadap murid ketika sedang pada instansi tertentu, pembicaraan kenegaraan. B. Bahasa gaul. Bahasa gaul atau bahasa prokem yang khas Indonesia dan sporadis dijumpai negara-negara lain kecuali pada komunitas-komunitas Indonesia. Bahasa gaul dijadikan menjadi bahasa pada pergaulan anak-anak remaja. Istilah ini timbul dalam akhir tahun 1980-an. Pada waktu itu, dia dikenal menjadi bahasanya para anak jalanan. Ditimbulkan arti istilah prokem dan pergaulan menjadi partikelir, tetapi sering bertambahnya ketika bahasa prokem yang tadinya hanya digunakan para partikelir atau anak jalanan menjadi bahasa misteri beralih fungsi sebagai bahasa gaul. Mungkin sekian yang bisa bagian saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Priya Budi. Selanjutnya pada bagian C akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Lucky Surbakti. Pada Lucky, waktu dan layar dipersilakan. C. Struktur dalam pemakaian bahasa gaul. Struktur dan tata bahasa berdasarkan bahasa prokem tidak terlalu jauh, tidak sinkron berdasarkan bahasa formalnya atau bahasa Indonesia. Pada dasarnya, ragam bahasa gaul remaja mempunyai karakteristik khusus, singkat, lincah, dan kreatif. Dalam banyak perkara kosakata yang dipakai cenderung pendek, ada interistilah yang relatif panjang diperpendek melalui proses morfologi atau merubahnya menggunakan istilah yang lebih pendek. Hal itu bisa dipandang berdasarkan yang pertama, penggunaan awal kata emang itu bentukan berdasarkan istilah memang yang disisipkan suara e. Di sini kentara terlihat terjadi pemendekan istilah berupa menghilangkan alfabet depan, itu M,
sehingga terjadi disparitas waktu melafalkan istilah tadi dan mengacu berdasarkan istilah aslinya. Yang kedua ada kombinasi K, A, dan G. Kata kagak bentukan berdasarkan istilah tidak yang bunyinya tidak diganti kak. Huruf konsonan dalam istilah pertama diganti menggunakan K alfabet vokal, I diganti A. Huruf konsonan kedua diganti G sebagai akibatnya istilah tidak sebagai kagak. Dan yang ketiga adalah sisipan E. Kata teman adalah bentukan berdasarkan istilah teman yang alfabet vokal A itu dibaca sebagai E. Hal ini menyebabkan terjadinya disparitas pelafalan. Selanjutnya adalah contoh penulisan menggunakan bahasa gaul. Yang pertama adalah gue atau gua. Istilah ini telah dipakai dari suku Betawi semenjak bertahun-tahun kemudian dari sebagai istilah agar dapat menyebutkan saya. Yang kedua adalah lo, elu, dan sebagainya. Istilah ini pula telah dipakai suku Betawi semenjak bertahun-tahun yang lalu sebagai istilah agar dapat menyebut Anda atau kamu. Yang ketiga itu bonyok. Kata ini adalah singkatan berdasarkan bokap nyokap atau biasa disebut orang tua. Tidak kentara siapa yang mempopulerkan istilah ini, tapi istilah ini mulai tak jarang dipakai di periode awal 2000-an. Waktu bahasa SMS mulai terkenal pada kalangan remaja. Bokap atau biasanya itu adalah ayah dan nyokap itu artinya ibu. Sendiri adalah kata yang sudah terkenal sejak tahun 80-an dan masih dipakai sampai hari ini. Dan yang keempat adalah kata lebay. Kata ini merupakan hiperbola dan singkatan berdasarkan istilah berlebihan. Kata ini terkenal pada tahun 2006-an. Kalau tidak salah, Ruben Onsu atau Olga Saputra yang mempopulerkan istilah ini pada aneka macam kesempatan pada program-program pada televisi yang mereka bawakan. Dan umumnya dipakai agar dapat istilahnya itu mencelah orang yang berpenampilan norak. Dan yang kelima adalah kata garing. Kata ini adalah istilah berdasarkan bahasa Sunda yang berarti tidak lucu. Awalnya istilah-istilah ini hanya dipakai di Jawa Barat saja, tetapi lantaran banyaknya mahasiswa luar pulau yang kuliah di Jawa Barat atau kota Bandung, kemudian pulang ke kota kelahiran mereka, istilah ini lalu digunakan mereka pada beberapa kesempatan. Lantaran seringnya dipakai pada pembicaraan, akhirnya istilah ini terkenal ada di beberapa kota besar di luar Jawa Barat. Yang keenam ada kata jaim. Ucapan jaim ini dipopulerkan oleh Bapak Dr. Andes Sutoko Purwasasmito, seorang pejabat pada sebuah departemen yang selalu mengucapkan pada anak buahnya agar dapat menjaga tingkah laku atau menjaga image. Yang keenam ada cukstau. Kata ini adalah singkatan berdasarkan relatif tabu. Yang kedelapan ada maksud saya tahu, relatif tahu. Yang ke-8 adalah hoax. Hoax diartikan menjadi warta palsu, diambil berdasarkan istilah sama pada bahasa Inggris yang berarti cerita bohong. Di film Amerika berjudul The Hoax pada tahun 2006 yang dipercaya mengandung kebohongan. Awalnya hanya pengguna internet di Amerika saja yang menggunakan kata hoax, akan tetapi usang-usang istilah ini sebagai digunakan pada seluruh dunia. Yang ke-9 ada kata mager. Singkatan ini berdasarkan dari kata malas gerak. Dan yang terakhir adalah LOL. Kata ini belakangan ini tak jarang digunakan, terutama pada komunikasi chatting, baik pada Facebook, Twitter, ataupun komunitas yang lain. Kata ini adalah singkatan berdasarkan laughing out loud, yang berarti tertawa terbahak-bahak. Selanjutnya adalah fungsi bahasa. Fungsi bahasa dari Abidin dan kawan-kawan tahun 2010 mengungkapkan bahwa fungsi primer bahasa merupakan menjadi media komunikasi. Namun selain menjadi media komunikasi, bahasa pula menjadi fungsi lain, yaitu yang pertama adalah fungsi ekspresif. Bahasa bisa dipakai agar dapat mengekspresikan ide, gagasan, dan pengalaman. Contohnya pada puisi. Pengarang mengekspresikan ide, gagasan, dan pengalamannya menggunakan bahasa yang tulis perbait atau kita bisa sebut puisi. Yang kedua ada fungsi estetis. Bahasa sebagai media yang indah untuk menyampaikan pesan. Fungsi estetis ini biasa diwujudkan dalam bentuk karya sastra. Yang ketiga adalah fungsi informatif.
Artinya bahasa dapat digunakan untuk menginformasikan sesuatu kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah alat fungsional. Artinya bahasa dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya mungkin materi akan dibacakan oleh teman saya, Nanda Kurnia Putra. Terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan. C. Eksistensi bahasa Indonesia. Di zaman kini, ini perkembangan bahasa Indonesia kian menurun. Masuknya aneka macam bahasa asing yang tidak mungkin kita tolak dan terdapat beberapa istilah asing yang diserap sebagai kosa istilah Indonesia. Namun, di sisi lain, keberagaman bahasa serapan juga sebagai kasus bagi orisinilitas bahasa yang kian mengkhawatirkan dan penggunaan rapikan bahasa yang kian serampangan baik goresan, pena, juga lisan. Tentu saja, media televisi, koran, radio, internet, dan merek dagang impor merupakan termasuk faktor pendorong primer yang ikut mencederai kebahasaan kita. Fenomena ini sangat jelas dalam penggunaan bahasa sang anak-anak belia saat ini. Muncullah kata bahasa gaul, bahasa alay, dan sebagainya. Di kalangan anak-anak, film luar juga ikut menghipnotis perkembangan kebahasaan yang seharusnya sebagai pondasi komunikasi. Sebut saja contohnya film animasi menurut negara tetangga, Upin Ipin, yang diputar menggunakan bahasa Melayu. Merek dagang asing juga menggunakan bahasa aslinya, tanpa melakukan penyesuaian menggunakan bahasa nasional. Kebahasaan kita sebagai misalnya pasar, di mana seluruh bahasa bercampur baur. Dengan istilah lain, eksistensi bahasa Indonesia semakin terkalahkan menggunakan keluarnya bahasa lain, misalnya bahasa gaul. D. Pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Di era globalisasi ini, penggunaan bahasa gaul makin meraja dan terus ada bahasa gaul baru yang menciptakan keberadaan bahasa Indonesia kian menurun. Penggunaan bahasa gaul ini menciptakan remaja makin sulit mengetahui bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahkan, penggunaan bahasa yang terlalu sering membuat orang-orang tidak sadar bahwa bahasa tersebut bukanlah bahasa yang baik dan benar. Tidak jarang dalam acara formal pun, banyak orang yang memakai bahasa gaul yang pada konteksnya tidak sengaja. E. Media mempengaruhi perkembangan bahasa gaul. Terlihat dari contoh struktur bahasa gaul bahwa media sangat berpengaruh terhadap penggunaan bahasa gaul, khususnya situs-situs jejaring sosial. Penikmat situs-situs jejaring sosial kebanyakan merupakan remaja. Tulisan seseorang remaja pada situs jejaring sosial yang memakai bahasa gaul akan dipandang sehingga ditiru sang remaja lain. Selain remaja, anak sekolah dasar pun banyak yang memakai situs jejaring sosial. Berarti, banyak juga anak sekolah dasar yang seharusnya diberikan atau diajarkan bahasa yang baik dan benar, menggunakan adanya situs jejaring sosial menjadi media juga bisa berpengaruh besar. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa penyerapan bahasa gaul di kalangan anak dan remaja yang tengah sebagai tren adalah bagian menurut konformitas terhadap lingkungan. Yang dimaksud konformitas merupakan meleburkan diri dalam lingkungan agar menerima pengakuan. Dalam perkembangan sosial, anak usia sekolah dasar dan remaja, konformitas memang amat dibutuhkan, lantaran akan mempertinggi self-esteem atau harga diri anak. Jadi, abaikan saja anak sekolah dasar ataupun remaja yang memang dibutuhkan bagi perkembangan sosialnya. Yang wajib diajarkan dalam anak merupakan soal penempatan, pada arti kapan dan pada siapa bahasa tadi boleh digunakan. Dari penerangan di atas, bisa dikatakan bahwa media berpengaruh besar terhadap penyebaran bahasa gaul. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Erisa Agustin. Izin melanjutkan. Selanjutnya, cara mengatasi perkembangan bahasa gaul. Tidak bisa dipungkiri lagi pada bermasyarakat, bersosialisasi lebih acap kali memakai bahasa gaul. Anak-anak dan para remaja pada perkembangan psikologis pun tidak sanggup ditolak atau dicegah agar dapat tidak terbiasa menggunakan bahasa gaul. Karena itu memang suatu proses pada psikologisnya. Dengan istilah lain, penggunaan bahasa gaul tidak sanggup kita hilangkan atau tangkal perkembangannya. Yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama, memberi pengertian yang lebih mendalam akan pentingnya berbahasa baik dan benar. Yang kedua, menanamkan perilaku cinta bahasa sendiri dalam anak-anak atau remaja menggunakan berbagai macam cara, misalnya mengadakan lomba puisi dan lain-lain.
Dan yang ketiga, inisiatif dan kemauan yang kuat dari dalam diri sendiri. Selanjutnya, pada bab 3 ada penutup. Yang pertama, kesimpulan. Jadi, eksistensi bahasa gaul memang sangat mengganggu keberadaan bahasa Indonesia. Tetapi di sisi lain, kita tidak sanggup mencegahnya, apalagi di kalangan anak-anak dan remaja. Lantaran perkembangan psikologis keduanya menuntut mereka supaya diakui di masyarakat. Dan salah satunya dengan mengikuti tren bahasa gaul itu sendiri. Oleh karenanya, perkembangan bahasa gaul bisa dicegah namun bisa diminimalisir apabila kita kembali menaikkan keberadaan bahasa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, saran. Hendaknya lebih diadakan pemahaman yang lebih pada anak dan remaja. Mulailah dari diri sendiri agar dapat membudidayakan bahasa Indonesia dan meningkatkan kembali eksistensinya. Dan dari saya mungkin akan dilanjutkan oleh moderator. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kami minta maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.